Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana man tafarrada bil aidami wal ijad wa tanajjahat zatuhu anil hululi wal ittihad wa tabaraka ismuhu wa ta'ala na'tuhu mimma yaqulu adh-dhalimuna min mumasaratil ibad wa nusallimu ala afdali khalqihi wa khairi khulafaihi wa anfasi asfiyaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mutsabi'ihim ila yaumil ma'ad. Salatu wassalamu daimaini kudama zakaru ahli tauhid wa ghafala an zikri ahli al-ghaflati wal inad. Amma ba'd. Para sahabat, ikhwan dan akhwat, saudaraku semua dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan membahas nadham bait dari nadham kitab Jawhar Tauhid tentang mungkinnya atau tentang melihat Allah bagi kaum muslimin nanti di surga, ya. Apakah kita akan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah orang mukmin, orang muslim bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kan satu pertanyaan mungkin yang sering kita bayangkan, ya, bagaimana melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam bait kitab Nadham Jawhar Tauhid dikatakan, wa minhu ay yanzura bil absari wa minhu ay yanzura bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Di antara nuwenang Allah ditinggal tesiga itu ia nempat gemoh lil mu'minina id bija id uliqat haza walil muhtari dunyan sabatat. Sabab ningal ditaklika barang wenang nuningal di dunya ngana nuningali di dunya ngan nabi urang. Wa minhu, dan di antara perkara yang mungkin, yang zawaj, ya, bukan hal yang wajib atau bukan yang mustahil, mungkin, yaitu ayyang zura, melihat, ayung zura, yakni dilihatnya Allah bil absar, dengan penglihatan. Lakin, akan tetapi, bila kaifin, dengan tanpa kaifiyah, tanpa bagaimana, wala inhisarin, dan tanpa terbatas dengan tempat ataupun batasan-batasan lainnya. Lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, iz bizaij, karena id uliqat, id bijaijin uliqat, karena dengan sesuatu yang zaid, yang mungkin, uliqat, ditaklik, digantungkan melihatnya Allah itu. Haza, dan masalah melihat ini, walil muhtar, dan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW secara khusus, dunian, di alam dunia ini, ya, sabatat,
ditetapkan itu nazrah, yaitu ayanzura, melihat Allah, ayunzura ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya bahwa di antara hal yang mungkin, yang zawaj, artinya bukan hal yang mustahil, bukan yang wajib, ini mungkin secara akal gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat oleh seluruh orang mukmin. Siapapun orang mukmin, nanti di akhirat dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh seluruh mukmin di alam akhirat, yakni di surga. Bahkan bisa juga dilihat di alam mahsyar. Nah, adapun melihatnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Menurut sebagian, yaitu yakni melihat Allah itu dengan penglihatan ya. Cuma penglihatan di sini ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa melihatnya Allah itu dengan mata kepala. Ada sebagian pendapat lagi dengan wajah, seluruh wajahnya. Dan pendapat yang lain lagi menyatakan dengan seluruh tubuhnya ya. Sehingga pori-porinya, seluruh kulit yang ada, pori-pori di dalam kulit seluruh tubuhnya itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal dengan apa melihatnya gitu ya. Ya, yakni dengan penglihatan ya. Kita bisa melihat Allah dengan penglihatan kita ya, entah dengan seluruh wajah atau dengan mata kita atau dengan seluruh tubuh kita. Sehingga pori-pori kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun melihatnya Allah Subhanahu wa taala itu bila kaifin walan hisar. Melihatnya Allah itu tanpa kaifiyah, tanpa bagaimana, tanpa seperti apa. Ya, jadi tanpa bisa dikatakan bagaimana. Ini kata bagaimana ini kan tidak seperti ini dan itu kan gitu. Allahnya itu tidak seperti ini dan itu, tidak seperti seluruh ciptaannya. Jadi bukan kaif majhul, bukan bagaimana tidak diketahui, tapi memang tidak ada kaifiyah, tidak ada bagaimana. Bukan bisa melihat zat Allah, cuma bagaimana zat Allah kita tidak tahu, bukan begitu. Memang zat Allah bila kaif, tanpa bisa membagaimanakan, tidak bisa menyatakan bagaimana melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ketika seandainya kita dibuka hijab bisa melihat zat Allah, kemudian kita ditutup lagi, kita ditanya bagaimana zat Allah, kita tidak bisa menyatakan seperti bagaimananya. Bila kaif, tanpa bagaimana. Walan hisar, dan juga tanpa batasan, yakni kita melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa terbatas dengan batasan-batasan tertentu. Tidak dengan dibatasi dengan tempat atau menempat, atau ada di satu arah atau di seluruh arah, tidak. Di seluruh arah tidak, seperti itu ya. Atau besar seperti ini dan yang lain-lainnya. Walan hisar, tidak terbatas. Nah, adapun di dunia, apakah ada orang yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Maka dari dikatakan wa hadza lil muhtari dunyan sabatat, bahwa memang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat
Dan memang melihat Allah di dunia ini hanya khususiyah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yakni ketika Rasul melakukan Mi'raj, ya. Rasul ketika naik ke langit ke Sidratul Muntaha, di sana Rasul dibuka hijab sehingga beliau melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Namun selain nabi kita, artinya nabi-nabi yang lain ini tidak diberikan bisa melihat Allah di dunia ini. Ya, walaupun secara akal mungkin saja Allah bisa dilihat ketika kita di dunia ini, gitu kan. Bukan hanya oleh para nabi, oleh siapapun mukminin bisa Allah dilihat di dunia ini. Secara akal itu mungkin, kan, gitu. Cuma menurut syariat itu tidak bisa. Tidak bisa, ya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan bisanya atau mungkinnya Allah dilihat di dunia ini. Nah, maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku dia melihat Allah ketika di alam dunia ini dalam keadaan terjaga, ya, yakni bukan di dalam tidur, maka para ulama mufakat orang itu mustahil, ya. Orang ngaku-ngaku seperti itu hanya klaim saja, itu satu kesesatan. Kecuali kalau melihat Allah di dalam mimpi, nah itu mungkin saja terjadi, itu sesuatu yang mungkin, yang jawaz, yang bisa, ya. Seperti yang dialami oleh para imam mujtahid seperti Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, beliau mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, sebab syaitan tidak akan bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Atau setan menyerupai Allah, masuk ke dalam impian seseorang lalu mengaku Allah, itu nggak bisa begitu. Kalau orang ahli tauhid akan tahu, kan, gitu. Nah, jadi maka orang yang mengaku mimpi melihat Allah seperti tadi Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, itu beliau melihatnya Allah ketika di dalam mimpinya itu bila kaib tadi, walan hisar, tidak seperti bagaimana, tidak ada bagaimananya, gitu kan, tidak seperti ini itu, walan hisar, dan tidak terbatas oleh tempat, arah, dan yang lain-lain, yakni tidak menyerupai seluruh makhluknya, kan, gitu. Ya, berarti kalau ada orang ngaku-ngaku dia habis berzikir, habis tirakat, habis berpuasa, lalu dia menyatakan melihat Allah, itu mustahil, itu mungkin itu sesat, ya, atau mungkin dikatakan itu orang yang linglung, ya, mungkin seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan di benak kita, bahwa seandainya kita bisa melihat, kalau kita melihat sesuatu itu kan bukan melihat Allah nih. Kita kalau melihat sesuatu benda, itu kan benda itu pasti ada di depan kita, kan, gitu. Atau di samping kita, atau sebelah kanan kiri kita, kan, gitu. Kemudian juga ada batasnya, lebarnya, panjangnya seperti apa, kan, ukurannya bagaimana, itu jelas, kan, begitu. Kalau kita melihat satu benda seperti itu, kan. Nah, adapun melihat Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti itu. Tidak terbatas, artinya tidak menempat, tidak di dalam arah, tidak bulat, berukuran dengan panjang seperti ini, lebarnya tidak, ya. Tidak di belakang, di depan, dan yang lain-lain.
Lalu dikatakan bahwa ketika tadi dikatakan orang mukmin akan melihat Allah di surga. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Miraj, Rasulullah melihat Allah ketika beliau berada di Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Kalau begitu berarti Allah itu menempat di surga. Allah itu berarti menempat di Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh. Nah, tidak begitu ya. Jadi bukan Allah berada di surga atau Allah ada di Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh, bukan. Atau di tempat yang manapun, tidak ya. Yakni kita harus paham bahwa melihat Allah di surga, maksud daripada melihat Allah di surga, nanti orang mukmin akan melihat Allah di surga. Begitu juga Rasulullah ketika melihat Mi'raj, melihat Allah ketika di Sidratul Muntaha, itu kan dibuka hijab. Artinya mukmin muslim nanti di surga dibuka hijab oleh Allah sehingga bisa melihat zat Allah. Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha dibuka hijab sehingga bisa melihat zat Allah. Bukan berarti Allahnya di surga, Allahnya di Sidratul Muntaha, bukan. Tetapi Sidratul Muntaha itu tempat melihat. Surga itu tempat melihat bagi makhluk, bukan bagi Allah. Artinya tempat yang layak, yang dikehendaki oleh Allah untuk dibukakan hijab untuk melihat Allah, yaitu di Sidratul Muntaha bagi Rasulullah dan kaum muslimin nanti di surga. Itu tempat melihatnya makhluk, gitu ya, bukan tempat bagi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, bukan. Gambarannya supaya kita paham seperti ini. Kita ingin melihat bintang kan. Kita ingin melihat bintang. Nah, kemudian yang di kita kan yang ada tempat peneropongan bintang ya kan. Ada alat untuk meneropong bintang yang ada di Lembang, di Bandung kan gitu. Nah, kita ingin melihat bintang, lalu kita datang ke Lembang, ke tempat peneropongan bintang ya, yang ada di Bandung itu kan. Nah, bukan berarti bintang-bintangnya ada di Bandung, ada di Lembang, bukan. Tapi di Lembang itu tempat untuk kita melihat bintang seperti itu. Bintangnya makan jauh di atas ya. Itu gambaran saja. Begitupun surga, bukan Allahnya ada di surga atau Nabi ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha Allah ada di sana, bukan. Itu tempat yang layak untuk melihat saja, bagi makhluk untuk melihatnya. Adapun zat Allah yang dilihat itu tidak terbatas dengan tempat surga, Sidratul Muntaha dan yang lain-lain. Makanya terus bagaimana zat Allah? Ya tadi bila gaib, tidak bisa kita bagaimanakan. Walan hisar, tidak terbatas. Sebab kita melihat yang mana sulit untuk diungkapkan ya. Seperti itu. Nah, di sini pengarang kitab Johar Tauhid ini menjelaskan bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kenapa berpendapat bahwa Allah mungkin atau bisa dilihat oleh kaum mukminin nanti di surga. Ini karena bizaiz ulliqat. Karena melihatnya Allah itu ditangguhkan, ditaklikkan terhadap tetapnya keberadaan gunung, kan gitu. Artinya bisanya melihat Allah ditaklikan, ditangguhkan akan tetapnya gunung, kan gitu. Ini sebagaimana di dalam surat Al-A'raf yang mana di sana ceritanya Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah yang kurang lebihnya seperti ini, ya Allah, arini anzur ilaik, perlihatkanlah engkau kepadaku, aku ingin melihat engkau, kata Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab,
lang tarani walakin indur ila jabal. Engkau tidak akan melihatku, kata Allah. Tetapi tuh lihatlah gunung itu, seandainya gunung itu istaqarra makanah, kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau akan melihat aku. Tetapi ketika gunung itu hancur, tidak ada di tempatnya, maka engkau tidak akan melihat aku. Nah, di sana Nabi Musa kemudian melihat ke gunung tersebut, ternyata gunung itu langsung meleleh, hancur kan. Artinya tidak tetap diam di tempatnya, tidak ada. Setelah itu Nabi Musa pingsan, yang akhirnya Nabi Musa alaihissalam ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat tadi ini permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah ditaklik, digantungkan atau ditangguhkan terhadap melihat gunung gitu kan. Tetapnya gunung di tempat itu, kalau bisa dilihat gunung itu berarti bahkan melihat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini para ulama ahli sunnah menyimpulkan bahwa melihat Allah ditaklik, ditangguhkan terhadap tetapnya keberadaan gunung pada tempatnya kan. Sedangkan keberadaan gunung atau tetapnya keberadaan gunung di tempatnya itu adalah sesuatu yang mungkin, yang jawad, bukan hal yang wajib ataupun bukan yang mustahil kan. Bisa-bisa saja gitu kan. Mungkin saja kan gitu. Kesimpulannya bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya mungkin, bisa saja terjadi. Itu adalah dalil secara nakli, secara ayat ya kan, difahami oleh para ulama ahli sunnah. Zawaj, melihat ketetapan satu gunung di tempatnya, maka hukum daripada melihat Allah Subhanahu wa taala pun hukumnya mungkin, bisa saja terjadi. Memang bukan wajib dan bukan mustahil kan. Gitu. Memang ini dalil nakli, tetapi bisa juga dikatakan ini kepada dalil akli secara logika juga, mempertimbangkan akan keberadaan gunung tersebut. Nah, kemudian dawuhan atau sabda para ulama di antara dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat ini seperti firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa wajah-wajah yang bercahaya, badan-badan yang bersih, yang bagus pada hari itu, nah yakni di akhirat, ila rabbiha nadhirah, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr, bahwa kalian nanti akan bisa melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Nah, maksud daripada sabda Nabi Muhammad SAW ini menyerupakan, di dalam hadis menggambarkan Allah dengan bulan purnama, yakni wajah syibihnya adalah di dalam masalah jelasnya gitu kan. Jelasnya bahwa zat Allah bisa dilihat. Sebagaimana kan kita kalau melihat bulan purnama kan jelas gitu kan. Artinya wajah syibihnya itu dalam hal jelasnya penglihatan kita terhadap bulan purnama, maka melihat Allah pun nanti sangat jelas gitu kan begitu. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang mukmin yang bagus, yang berbuat baik, maka akan mendapatkan husna, kebaikan, dan ziyadah, dan juga penambahan. Maka al-husna ditafsirkan oleh para ulama adalah surga. Az-ziyadah, penambahan daripada surga, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sebagian umat Islam
sebagian kelompok yang menyatakan mustahil melihat Allah atau mustahil Allah bisa dilihat apakah di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Nah, kelompok ini adalah kelompok Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini menjelaskan, menyatakan bahwa Allah mustahil dilihat apakah di dunia ataupun di akhirat. Nah, mereka kaum Mu'tazilah ini memang punya hujah ya, dengan dalil akli secara logika ataupun dalil nakli secara nas-nas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Namun ini kaum Mu'tazilah salah di dalam memahami daripada nas-nas logika, karena mereka terpengaruh oleh logikanya yang berlebihan ya, yang terbawa oleh godaan setan, dan juga mereka pun salah paham dalam nas-nas dalil terhadap nas-nas dalil nakli ya kan, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalil nakli yang dibawakan oleh Mu'tazilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilihat apakah di surga ataupun di alam dunia ini, hujah mereka secara akli, secara logika, bahwa kalau Allah bisa dilihat maka Allah itu harus berupa jisim ya kan, menempat apakah di depan, kiri, kanan dan yang lain-lain. Kalau Allah menempat di satu tempat kiri, kanan, depan, berarti Allah itu membutuhkan tempat kan, terbatas ya, dengan satu bentuk-bentuk tertentu. Kalau Allah membentuk atau jisim, berarti Allah akan menyerupai sebagian makhluknya. Kalau Allah menyerupai makhluknya, berarti Allah itu sama ya, memiliki lawazim makhluk, lawazim khudus, memiliki sesuatu yang baru, berarti ada permulaan. Sementara Allah itu qadim, tidak ada permulaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mustahil bisa dilihat apakah di akhirat, di surga ataupun di dunia ini. Itu menurut kaum Mu'tazilah. Namun dan juga dalil nakli yang dibawakan oleh kaum Mu'tazilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala la tudrikuh, tidak akan tersentuh oleh penglihatan. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bisa menyentuh terhadap penglihatan makhluknya kan gitu. Nah, maka ulama ahli sunnah menjawab, membantah terhadap pendapat Mu'tazilah ini bahwa di dalam ayat la tudrikul absar, menurut Mu'tazilah ini bahwa Allah tidak akan tersentuh oleh penglihatan makhluk. Ini kalau kita maknai la tudriku itu kata al-idrak atau yudriku, tudrikuhu ya, idrak. Kalau kita maknai makna idrak supaya kita paham ya seperti begini. Pedas itu akan teridrak oleh lidah kan gitu. Artinya terhubung rasa pedas, manis, pahit itu kan dengan lidah, itu namanya idrak kan gitu. Contoh kita gigit cabai gitu kan terasa pedas ya, itu namanya dengan lidah kita itu kan mengidrak, itu namanya idrak ya kalau bahasa Arab, la tudriku. Nah, begitu juga wangi dari minyak wangi umpamanya akan teridrak oleh hidung kita. Suara bisa terdengar, itu teridrak, terhubung dengan telinga kita. Bagus dan tidaknya satu bangunan itu kan bisa terhubung, teridrak oleh mata kita. Warna dan yang lain seperti itu kan. Halus dan kasarnya satu kain, pakaian atau kain apa itu dengan kulit tangan kita kan gitu.
Begitu juga panas atau dinginnya air itu teridrok oleh kulit kita. Itu pengertian kata idrok kan. Mata idroknya melihat benda, bangunan, warna. Telinga suara, lidah rasa, dan yang lain-lain. Itu pengertian daripada idrok. La tudrik, bahwa tidak akan teridrok Allah dengan basar, dengan penglihatan. Artinya bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak teridrok dengan penglihatan mata kita, penglihatan mata ini, mata kita ini, ya itu betul kan. Gitu ya. Sebagaimana manisnya gula ini tidak akan teridrok oleh mata kita kan. Nah, gula bisa terasa manisnya itu kan bukan tidak teridrok dengan mata tapi dengan lidah kan. Begitu juga wanginya bunga itu atau minyak wangi itu tidak akan teridrok oleh telinga kan. Ya, coba kita kalau tidak percaya coba saja kan gitulah. Ada gula pasir kita tempelkan ke mata kita, tidak akan terasa manisnya kan kita. Nah mungkin itu kita paham ya dengan pengertian itu. Idrok mata kita ya dengan warna, benda, mata lahir kita ini kan dengan benda, bentuk, bangunan dan yang lain-lain kan itu idrok mata kita. Nah ketika katakan Allah tidak akan idrok oleh mata kita, betul. Karena dat Allah itu dat qadim ya kan. Kalau mata kita, penglihatan mata kita ini kan hudus baru kan gitu. Ini artinya melihatnya Allah bukan dengan mata lahiriah kita ini sebagaimana melihat mata lahir kita ini, tapi Allah membuka hijab sehingga kita, tubuh kita ini, maka sebagian ulama menyatakan dengan mata kita dalam arti mata tapi bukan penglihatannya yang dohir ini, bukan, atau dengan wajah kita atau dengan seluruh tubuh kita itu ketika dibuka hijab Allah memberikan kita bisa melihat zatnya. Nah seperti itu. Nah begitu ya. Nah begitu juga jawaban untuk Mu'tazilah bahwa kalau melihat Allah itu mustahil, maka bagaimana bisa ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk melihat zat Allah. Mana mungkin kalau memang melihat Allah itu mustahil, mana mungkin Nabi Musa seorang Nabi Allah meminta untuk melihat Allah, melihat zat Allah kan gitu. Kan Nabi itu pilihan Allah, orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah. Bukan hanya mengaku-ngaku jadi Nabi, bukan kan? Masa Allah memilih seorang Nabi yang bodoh, yang tidak paham akan sesuatu yang mustahil kan gitu. Nah, mustahil, sehingga permintaan Nabi Musa itu kan berarti bukan hal yang mustahil kan. Artinya tidak mustahil melihat Allah itu, ini menjadi bukti bagi untuk membantah kaum Mu'tazilah. Nah, memang ya walaupun daripada sebagian ayat-ayat ada sih sebagian yang ayat yang lahiriahnya, dohirnya itu mengkritik para nabi, mengkritik nabi secara langsung ataupun tidak kan. Tetapi itu hakikatnya bukan seperti itu ya, dikatakan oleh para ulama itu masuk kepada bab hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang baik itu terkadang jelek bagi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang-orang yang dikatakan kategori baik saja gitu ya, kebaikannya itu terkadang amaliyah baiknya itu terkadang masih dianggap jelek ya bagi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi muqarrabin kan gitu. Contohnya seperti ada orang awam, ada orang yang tidak begitu memiliki ilmu. Orang awam ini tidak melakukan salat witir ya, tiap malam tidak
melakukan sholat sunnah witir gitu kan, ini tidak masalah kan, karena bagi orang awam kan itu hukumnya sunnah. Ya, tapi kalau seorang santri, seorang ustadz tidak witir, hanya sekedar 1 rakaat atau 3 rakaat, itu kan kurang baik kan gitu. Ya harus di sedikit ada, ketika itu kan ada kritikan, ya wajar kan gitu. Pasti akan dikritik, disalahkan atau tidak disukai oleh kiainya kan. Nah begitu juga kalau seorang santri dia sholat witir 1 rakaat, ya lumayan bagus. Tapi kalau kiainya ya sholat witirnya cuma 1 rakaat, itu kan tidak bagus, tidak baik kan gitu. Ya, contohnya lagi seperti anak sekolah dasar nih, kelas 2 SD kan, kalau dia menulis seperti cakar ayam tulisannya, itu nilainya kan 7 karena dia kelas 2 kan. Walaupun tulis saja kayak cakar ayam, itu nilainya 7. Tapi kalau tulisan siswa SMA kan, seperti cakar ayam, ini kan tidak baik nilainya, mungkin nilainya akan nilai 4 atau 3 kan gitu. Nah ini di antara contoh bab hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Nah, ini pembahasan terakhir ya tentang bab mungkinnya umat Islam melihat Allah di surga, dan yakni Allah Subhanahu wa taala, mungkin zat Allah mungkin bisa dilihat oleh kaum muslimin di surga, malah secara akal bisa juga dilihat di dunia ini. Cuma secara syara tidak mungkin kalau di dunia, karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu, kecuali hanya seorang nabi saja, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diberikan kekhususan oleh Allah bisa melihat Allah di dunia, ketika di dunia ini, ketika masih hidup, yaitu ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Mungkin itu saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana man tafarrada bil aidami wal ijad wa tanajjah